Pelatih Juventus, Igor Tudor, tampaknya menerima kabar buruk mengenai proses perekrutan Randal Kolo Muani, yang terancam belum tersedia di laga pembuka Serie A. I Bianconeri akan segera memulai kiprahnya di kasta tertinggi Liga Italia, Serie A, pada akhir pekan ini dengan menjamu Parma di Allianz Stadium, Turin. Mereka masih berusaha untuk mendatangkan kembali Kolo Muani, yang dipinjamkan dari Paris Saint-Germain pada paruh kedua musim lalu. Negosiasi masih berlangsung dan kesepakatan personal mengenai kontrak hingga 2030 sudah tercapai. Menurut Arta dari berbagai sumber dari Italia, seperti Tuttosport dan Sky Sport Italia, negosiasi berjalan dengan baik dan kesepakatan soal formula hampir tercapai. Tuttosport mengabarkan bahwa Juve akan meminjam Kolo Muani dengan harga 10 juta euro yang disertai kewajiban untuk dipermanenkan seharga 45 juta euro. Namun, jurnalis Gianluca Di Marzio dari Sky Sport Italia mengatakan bahwa transfer Kolo Muani akan memerlukan waktu beberapa hari lagi untuk terselesaikan. Hal ini berpotensi membuat sang striker asal Prancis belum tersedia pada saat Juve memulai Serie A musim ini dengan menjamu Parma. Walau begitu, yang jelas Juve kini bergerak ke arah positif untuk menyelesaikan transfer Kolo Muani, yang mencetak 10 gol dari 22 laga untuk mereka di musim lalu. Bahkan, menurut kabar dari Football Italia, Kolo Muani bersedia memangkas gajinya di PSG, yang mana senilai 9 juta euro, menjadi 7 juta euro per tahun demi gabung Juve. Perekrutan Kolo Muani kini tidak akan berkaitan dengan transfer keluar Dusan Vlahovic yang masih berada di klub. Sang bomber asal Serbia telah berada di pasaran di sepanjang bursa transfer musim panas ini, namun tidak ada yang bersedia menebusnya yang sesuai dengan permintaan harga 20 juta euro. Selain itu, gajinya yang mencapai 12 juta euro per tahun juga memberatkan para peminatnya, terutama AC Milan. Setelah berbulan-bulan dilanda rumor transfer dan negosiasi, Dusan Vlahovic kini semakin besar kemungkinan untuk bertahan di Juventus. Situasi itu, meski bukan yang paling ideal, dianggap sebagai opsi, paling tidak merugikan, bagi semua pihak, seperti dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport. Sejak awal, Vlahovic menunjukkan preferensinya untuk tetap di Turin. Striker asal Serbia itu tampaknya lebih memilih menunggu hingga kontraknya berakhir pada 2026. Dengan harapan pergi sebagai pemain bebas transfer. Namun, hubungan yang kurang harmonis dengan penggemar di Allianz Stadium telah menambah lapisan kompleksitas dalam situasi ini. Vlahovic seringkali menjadi sasaran sorakan negatif dari fans, yang mungkin merasa frustrasi dengan performanya. Selain itu, gaji yang mencapai 12 juta euro, atau 227 miliar rupiah, per tahun dianggap membebani keuangan Juventus. Hal itu menjadi salah satu alasan mengapa manajemen klub merasa perlu mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Di sisi teknis, pelatih Igor Tudor tampaknya tidak keberatan jika Vlahovic tetap berseragam bianconeri, sebutan Juventus. Dengan kedatangan Jonathan David dan kemungkinan bergabungnya Randal Kolo Muani dari PSG, lini depan Juventus bisa menjadi sangat tajam. Akhirnya, Juventus tampaknya harus menerima kenyataan bahwa Dusan Vlahovic akan tetap bertahan di Turin, setidaknya hingga ada perkembangan baru. Meskipun bukan lagi pilihan utama, keberadaannya tetap bisa menjadi senjata penting bagi bianconeri. Dengan potensi lini depan yang baru dan berbagai formasi yang bisa diterapkan, Vlahovic mungkin masih memiliki peran signifikan dalam perjalanan Juventus musim ini. Bagi penggemar, harapan akan kebangkitan sang striker masih ada, dan waktu akan menentukan apakah ia bisa kembali menemukan performa terbaiknya.